Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan memberikan tema yang mudah dipahami yaitu Yesus Kristus versus Yesus yang lain. Jadi gampang dipahami kan? Yesus Kristus versus Yesus yang lain. Jadi ada dua, ada Yesus Kristus, ada yang bukan Yesus Kristus, gitu ya. Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 7 yaitu tentang Injil Kristus ya. Lalu di ayat 8 dan 9 Paulus menulis tentang Injil yang berbeda ya, yang disebut Injil lain. Begitu ya. Nah, Injil ini saya jelaskan lebih dulu ya. Injil ini bukan sebuah kitab, bukan kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, atau Injil Yohanes, tidak, bukan kitab. Injil, I-nya huruf besar ya. Injil itu adalah Yesus. Mari kita buktikan ya. Dalam Galatia 3 ayat 8 ya. Saya bacakan ya. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ngerti? Kan buku-buku kitab ini ya, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan belum ada pada saat Injil diberitakan kepada Abraham. Nah, jadi satu itu Injil itu bukan kitab. Sudah jelas itu ya. Nah, Lukas 3 ayat 18. Kita lihat, kalau tadi Injil diberitakan kepada Abraham. Sekarang Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ini Yohanes Pembaptis ya. Juga kitab-kitab itu belum ditulis pada saat Yohanes Pembaptis ini melayani. Semakin jelas kan apa Injil itu kan? Lukas 4 ayat 44. Perhatikan lagi. Lukas 4 ya. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Nah, Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Juga dalam waktu Yesus masih manusia itu ya, yang memberitakan Injil itu, kitab-kitab ini belum ditulis. Nah, itu 3 pembuktian bahwa Injil yang I-nya huruf besar itu itu bukan kitab. Karena Yesus sendiri memberitakan Injil. Yesus memberitakan dirinya yang adalah Allah.
Sudah ya? Sudah jelas ya bahwa Injil itu bukan kitab. Maka Alkitab menulis ya, ada Injil anak Allah ya, waktu Yesus bayi itu ya. Markus 1 ayat 1. Ada Injil Yesus, ya, Yesus manusia itu ya, yang dilahirkan oleh Maria dalam Kisah 8 ayat 35. Ada Injil Kristus, ya, Galatia 1 ayat 7. Dan yang keempat, Injil yang kekal, terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Ya, jadi yang pertama, Injil itu bukan kitab, ya, sudah dibuktikan ya. Yang kedua, ada Injil anak Allah, ada Injil Yesus, ada Injil Kristus, dan yang keempat ada Injil yang kekal. Tadi saya sudah bacakannya dengan ayat-ayatnya. Lalu Paulus juga menulis dalam 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Saya bacakan aja supaya lebih jelas ya. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Nah, jadi ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain, ya, atau Injil yang lain, ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, jadi Yesus yang lain itu, yang lain ya, juga dikatakan sebagai Injil yang lain. Jelaskan di sini bahwa Injil itu Yesus. Ada Injil Yesus, ada Injil yang bukan Yesus. Gitu. Jadi sudah mulai mengerti ya. Jadi Paulus menulis ya, ada Injil Kristus ya, pasti lawannya Injil yang lain ya. Maka Yesus Kristus juga ada lawan, yaitu Yesus yang lain ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 41 ya, Kristus artinya Mesias ya. Roma 9 ayat 5 ya, Mesias adalah Allah ya. Yesus adalah Mesias, Mesias adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8, juga Markus 12 ayat 29 itu menyatakan Yesus adalah Tuhan Allah. Ya. Tuhan adalah roh. Ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Allah adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Kristus adalah roh. Roma 8 ayat 9 ya. Jadi ya, Tuhan itu esa ya, dalam Markus 12 ayat 29. Kristus Yesus juga esa ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa. Yudas 1 ayat 25. Ya. Lalu kita lihat lagi dalam Wahyu 1 ayat 8. Yesus Alfa Omega, Maha Kuasa. Wahyu 11 ayat 15 dan 17, Wahyu 22 ayat 3, Yesus disembah di sorga. Ya. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11,
Yesus adalah yang duduk di tahta sorga. Ya, dari 4 poin itu, ya. Jadi Yesus Kristus adalah Yesus Allah, Yesus Roh, Yesus Maha Kuasa, Yesus Alfa Omega, Yesus satu-satunya Allah, Yesus disembah di sorga. Nah, ini Yesus yang adalah Injil yang ada di Alkitab. Lalu kita lihat Yesus yang lain, ya, yang berlawanan dengan yang tadi Alkitab nyatakan, ya. Yang pertama, ini Yesus masih manusia di surga. Nah, ini Injil yang lain, ya, masih fisik, masih ada bekas lubang paku di tangannya. Itu Yesus yang lain, Injil yang lain. Yang kedua, ya, Yesus masih sujud doa kepada Bapanya di sorga. Ya. Itu Yesus yang lain. Padahal Yohanes 16 ayat 24 jelas menulis, Yesus tidak lagi meminta kepada Bapa. Ya. Yang ketiga, Yesus duduk berduaan dengan Bapa di sorga. Ya. Lalu memerintah sorga berduaan. Itu adalah Yesus yang lain, Injil yang lain. Ya. Yang keempat, Yesus tidak disembah di surga. Yang disembah di surga masih Bapa. Ya. Umat doa juga masih ke Bapa. Nah, itu Injil yang lain, Yesus yang lain. Yang kelima, Yesus cuma putra, ya, tapi dijadikan juru selamat. Itu Yesus yang lain, Injil yang lain. Ya. Kenapa? Juru selamat itu mutlak harus Allah. Ya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3. Ya. Juru selamat adalah Yesus Kristus. Ya. Maka Yesus memang Allah itu. Itu yang seharusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ada Injil yang lain, ada Injil Yesus. Begitu, ya, karena Injil itu adalah Yesus, ya. Saat ini Yesus Kristus, dia adalah satu-satunya Allah di sorga, ya, yang harus disembah, ya. Tetapi kebanyakan orang-orang ini disesatkan dengan pengajaran yang menyatakan bahwa di surga itu Yesus masih menyembah kepada Bapa. Nah, itu sangat sesat, gitu, ya. Karena kalau kita lihat lagi dalam Wahyu 1 ayat 8, ya, dia adalah Alfa Omega. Amin. Nah, Wahyu 4 ayat 2, tahtanya hanya satu dan yang duduk hanya seorang, ya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab dengan benar, ya. Minta pertolongan Roh Kudus yang adalah Yesus itu sendiri. Maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci, ya. Orang yang tidak mengerti kitab suci itu dikatakan sesat. Bukan oleh saya, tetapi oleh Yesus yang terdapat dalam Matius 22 ayat 29. Ya. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Amin. Tetap semangat baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.